Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel ini sama saya Temi Setiawan. Nah, gimana aktivitas kalian yang lagi stay at home, yang lagi kerja di rumah ataupun belajar di rumah? Nah, tentunya kalian akan semakin kreatif ya kalau di rumah ya, walaupun bosen. Apa ada yang masih belum bosan di rumah? Ya, oke. Nah, semoga walaupun kita tetap di rumah, ya kita tetap bisa produktivitas yang maksimal untuk belajar juga lebih kreatif ya. Kita bantu peran upaya pemerintah di dalam memutuskan rantai sehingga pandemik COVID-19 ini bisa segera tuntas dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, dan tatap muka juga kita bisa lebih leluasa gitu ya. Nah, namun di tengah keterbatasan yang kita hadapi sekarang, tetap saya harus mengisi konten di dalam channel saya yang mana membantu kalian untuk belajar dan juga memberikan informasi bagi khalayak ramai terkait topik-topik di bidang akuntansi. Nah, topik kali ini akan saya angkat adalah terkait dengan balance scorecard. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah dengar, tapi ada juga yang lupa atau malah bahkan ada yang belum pernah dengar apa itu balance scorecard ya. Nah, saya akan coba jelasin bahwa balance scorecard itu merupakan strategi perusahaan di dalam perencanaan, pengendalian ataupun evaluasi bagi manajemen level puncak, top manajemen, middle manajemen atau lower manajemen. Nah, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang baik dalam memperbaiki atau mempertahankan sesuatu yang sudah baik ya, memperbaiki yang kurang atau mempertahankan sesuatu yang sudah baik dari strateginya di dalam bisnis. Nah, kita harus tahu bahwa bisnis itu dinamis banget ya, bisnis itu sangat dinamis sehingga perlu sebagai manajemen owner bisnis untuk memahami berbagai strategi yang ada sehingga bisa terus bertahan di dalam bisnis ya. Nah, salah satu strategi yang hari ini saya akan paparkan terkait dengan balance scorecard. Nah, balance scorecard itu mengemukakan bahwa keberhasilan bisnis itu mencapai pada 4 perspektif ya, 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, kedua, perspektif pelanggan, ketiga, perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Saya ulang nih. Jadi 4 perspektif di dalam balance scorecard. Pertama, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, proses bisnis internal, dan keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kalau tadi saya mention itu berurut nih, 1, 2, 3, 4. Nah, itu harapannya kan pasti kita lihat perspektif keuangan nih. Nah, ini tercapai kalau apa? Kalau perspektif pelanggan ini terpenuhi. Perspektif pelanggan terpenuhi jika kita mampu mengelola proses bisnis internal dengan baik. Ini akan tercapai kalau ada pertumbuhan dan pembelajaran. Ya, saya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya financial perspective, kemudian customer perspective, internal business process perspective, learning and growth perspective. Ada 4. Nah, tetapi dalam prakteknya sebenarnya kita nggak bisa dari 1, 2, 3, 4. Tapi kita harus dari sini nih ya. Kita sebut apa nih? Kalau ini mundur berarti ini maju. Harusnya dari pertumbuhan pembelajaran, proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan terakhir perspektif keuangan. Udah dicatat ya, 4 jenis perspektif di dalam balance scorecard. Nah, sekarang kita mulai ceritanya. Kalau kita tahu bahwa bisnis itu apa yang dicari dalam sebuah bisnis? Yang dicari nomor 1 pasti laba. Semua yang namanya organisasi bisnis berorientasi pada profit, yang nomor 1 adalah laba. Nah, laba itu merupakan ukuran kinerja sebuah perusahaan dalam sebuah periode tertentu. Biasanya diukur dalam 1 tahunan. Nah, ada yang disebut dengan laba operasional. Kalau kita mau menjadikan rasio, bisa laba bersih per total aset, laba bersih per total investasi, laba bersih per total penjualan. Jadi kita pengen mengukur dari adanya penjualan yang sekian banyak terjadi dalam 1 tahun, dalam 1 periode. Nah, berapa laba yang dihasilkan? Atau kita mau mengukur dari investasi yang kita spend 1 miliar atau 2 miliar yang diinvestasikan untuk sebuah usaha, dalam 1 tahun bisa menghasilkan return berapa banyak. Dan itu adalah hal yang lazim bagi setiap investor, setiap owner bisnis, setiap manajer untuk mengukur kinerja profitabilitasnya. Nah, yang menjadi permasalahan kalau semua bisnis itu mau orientasi terhadap laba, pencapaian laba, gimana strateginya? Nah, strateginya itu tentunya kita harus melihat. Kalau balance scorecard tadi bilang 4, kalau habis perspektif kinerja keuangan nih, nah tentunya akan terpenuhi adalah karena
pelanggan. Ya jelas, karena pelanggan itu adalah sasaran bagi setiap bisnis, ya kan? Pelanggan itu yang melakukan pembelian atau konsumsi terhadap produk atau jasa yang kita hasilkan. Maka perspektif pelanggan itu menjadi perhatian sebelum naik kepada perspektif keuangan. Nah, di dalam perspektif pelanggan tuh pola pikirnya adalah bagaimana si pelanggan ini bisa menerima produk atau jasa yang kita hasilkan. Nah, berarti tingkat apa? Kepuasan mereka, kemudian tingkat retensi mereka, atau mereka memiliki value atau mendapatkan value gak dengan mengkonsumsi barang dan jasa yang kita hasilkan. Nah, kalau kita tahu bahwa dalam akuntansi manajemen, kunci faktor keberhasilan bisnis itu paling nggak 5 nih. Pertama adalah cost dan efisiensi, kedua adalah quality, kualitas ya, ketiga adalah waktu, time. Nah, keempat adalah innovation atau inovasi, dan yang terakhir kelima adalah sustainability atau keberlanjutan. Ya, bagaimana usaha kita ini memiliki pertimbangan terhadap aspek sustainable gak terhadap bisnis ya, bukan terhadap lingkungan dan masyarakat, sustainable ya. Nah, misalnya produk kita itu ternyata memberikan dampak negatif gak buat lingkungan. Produk kita yang hasilkan ini merusak kesehatan gak bagi konsumen yang mengkonsumsi. Nah, oleh karena itu merupakan bagian dari sustainability ya. Jadi tadi saya ulang lagi, kalau kita masuk dalam konteks perspektif pelanggan, maka kita akan melihat bahwa kalau perusahaan mau mencapai yang namanya laba tadi, yang tadi saya udah mention, berarti dia harus mempertimbangkan nih bagaimana dia bisa memegang si pelanggan tadi. Memegang dalam arti menumbuhkan loyalitas pelanggan, mendapat pelanggan-pelanggan baru, pelanggan-pelanggan terus menjadi konsumen aktif perusahaan. Nah, bahkan dia bisa merekomendasikan kepada orang lain. Berarti kita bicara masalah sebuah kepuasan, ya kan? Ada value yang didapatkan oleh konsumen. Nah, tentunya tadi ya 5 aspek yang menyebabkan adanya value yang bisa diterima konsumen. Yang pertama adalah cost dan efisiensi. Kalau perusahaan bisa melakukan efisiensi terhadap biaya, otomatis harga jualnya dia bisa lebih rendah. Nah, itu bisa menjadi salah satu strategi perusahaan dalam bersaing. Yang kedua adalah kualitas dari produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga adalah waktu. Nah, sekarang tuh waktu sangat penting buat konsumen. Makanya jangan heran, bisnis-bisnis yang terkait dengan distribusi, bisnis-bisnis logistik itu maju banget. Tiki, JNE, Si Cepat, dan lain-lainnya deh. Mereka berkompetisi untuk bagaimana memberikan servis atau membantu bisnis-bisnis untuk memberikan servis jasa delivery yang cepat. Bahkan sekarang Gojek, Grab juga bisa melakukan pengantaran barang. Nah, berarti kalau bisnis-bisnis seperti itu berkembang pesat, otomatis menunjukkan apa? Menunjukkan konsumen sangat kritis terhadap kualitas waktu, ya, terhadap adanya pengiriman waktu yang cepat. Nah, itu merupakan salah satu indikator bahwa kunci sukses dalam bisnis. Kemudian yang keempat adalah tadi inovasi dan sustainability. Oke, kalau dikatakan pelanggan tadi udah bisa menjadi pelanggan loyal kita, membelinya udah selalu stabil, dia bisa rekomendasi ke orang lain, otomatis kinerja keuangan bisa tercapai nih. Nah, gimana sih kalau mempertahankan tadi tuh konsumen-konsumen yang ada atau memberikan value bagi konsumen? Tentunya harus mempertimbangkan proses bisnis secara internal. Artinya apa? Kita bisa gak sih mendeliver produk yang berkualitas? Kalau produk itu berkualitas berarti produk-produk tersebut sudah diuji, udah layak untuk dikirimkan ke konsumen, untuk dikonsumsi. Kemudian waktu kirim kita cepat atau lambat gitu kan? Nah, kalau kita lihat dalam bisnis, kenapa sih ada PHD delivery? Nah, di mana mereka itu berupaya untuk mengedepankan apa? Pengiriman produk yang cepat. Nah, sehingga dia tahu nih kunci pokok si konsumen ini adalah waktu. Nah, otomatis proses bisnis internal mereka akan modifikasi bagaimana menyiapkan produk yang berkualitas kemudian bisa sampai mengantarkan kepada konsumen dalam waktu cepat, gitu kan? Nah, berapa banyak tadi waktu produksi udah, kualitas udah, produk-produk yang cacat ada gak atau banyak gak? Nah, itu menjadi perhatian pada proses bisnis internal. Kemudian yang terakhir adalah di sini adalah learning and growth. Learning and growth adalah kita berbicara bahwa pertumbuhan dan pembelajaran. Berarti kita bicara tentang investasi perusahaan pada teknologi. Misalnya jangan heran kalau sekarang Bank BCA ini melakukan investasi besar-besaran terhadap teknologi, sampai kita pun merasa bahwa kita butuh tuh Bank BCA. Hampir semua orang kayaknya rata-rata memiliki tabungan tuh paling nggak 1 account di Bank BCA. Kenapa? Karena mereka memiliki teknologi yang cukup oke, mensupport buat bisnis kita ya, segera dimudahkan. Sekarang mereka pembukaan rekening bisa langsung by internet. Kemudian mereka bisa tarik tunai, tidak perlu pakai kartu
gitu kan. Print buku udah langsung ke mesin. Ini bukan promosi tentang BCA ya, tapi kita tahu lah ya fasilitas yang mereka sedang develop dan merupakan salah satu bank swasta yang cukup berkembang dan mereka sangat mengedepankan teknologi pada perbankan gitu. Nah, bisnis-bisnis yang terkait dengan penerbangan, airlines juga mereka sekarang tidak terlalu banyak memiliki kantor representatifnya, tetapi transaksi by online. Nah, bagaimana mereka bisa develop sistem sehingga sistem tersebut benar-benar update terkait dengan informasi yang mereka punya, sampai orang bisa pesan tiket dan direct print, dan sehingga berapa banyak cost yang mereka bisa kurangi dengan adanya kantor representatif yang mana itu ada gaji, ada sewa, dan konsumen harus pas beli tiket kita yang mencetakkan tiket. Tapi kalau dengan online berarti konsumen itu mereka bisa melakukan pemesanan sendiri tanpa pergi, dan juga kita nggak perlu bayar biaya sewa, biaya gaji, ataupun kita nggak perlu buat ngeprintin buat konsumen kita gitu kan. Nah, itulah bagian daripada pertumbuhan pembelajaran. Selain pada aspek investasi teknologi, kita juga bisa berinvestasi pada humannya, yaitu adalah pada sumber daya manusia yang kita miliki. Oleh karena itu penting banget adanya training gitu kan, adanya proses rekrutmen. Nah, ada juga perlu terkait pembinaan terhadap SDM yang kita punya. Karena kalau kita tahu ya, manusia sekarang, sumber daya manusia sekarang itu kalau belajar jauh lebih cepat harusnya. Kenapa? Karena mereka punya lingkungan yang support, punya teknologi yang mereka bisa manfaatkan untuk belajar. Jadi kalau ibaratnya kita kasih satu, mereka bisa harusnya menangkap 2 atau 3. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya harusnya memiliki sumber daya, maksudnya mereka tuh memiliki fasilitas mereka untuk belajar jauh lebih banyak ya kan. Nah, sehingga ketika kita bisa memotivasi karyawan kita untuk mau belajar lagi untuk kemajuan perusahaan, untuk kemajuan bisnis, otomatis itu akan meningkatkan bisnis kita. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa kita mundur nih 1, 2, 3, 4 gitu kan. 1, 2, 3, 4. Kinerja keuangan, perspektif pelanggan, kemudian bisnis internal, dan yang terakhir pertumbuhan pembelajaran. Tapi kita nggak bisa mundur dari sini. Jadi kalau intinya adalah kalau sebuah bisnis mau maju, konsep yang dikemukakan oleh balance scorecard harus tidak boleh begini ya, tapi harus begini. Berarti artinya apa? Perusahaan harus melihat pertumbuhan dan pembelajaran, menghasilkan proses bisnis internal yang bisa memuaskan kebutuhan konsumen. Berarti mencakup apa nih dalam proses bisnis internal ini? Pertama, cost dan efisiensi. Kedua adalah kualitas. Ketiga adalah waktu, inovasi, dan keberlanjutan. Nah, kalau ini udah bisa terpenuhi, maju ke sini. Kita bisa memperhatikan, memantau bagaimana pelanggan sebagai pembeli produk dan jasa kita itu merespon daripada bisnis internal kita. Kalau dia udah merespon positif, artinya apa? Loyalitas meningkat, kuantitas yang dia beli bertambah, mereka bisa merekomendasikan kepada orang lain. Automatically kita bisa meningkatkan kinerja keuangan. Contoh, saya ambil contoh. Kita ambil contoh tadi yang saya sebutkan, saya Bank BCA nih. Nah, Bank BCA itu sekarang investasinya banyak pada mesin ATM, tersebar di mana-mana, dan mesinnya canggih-canggih. Mereka sekarang beli mesin itu bukan hanya mesin tarik tunai, tapi setor tarik. Bahkan di beberapa mesin ATM-nya bisa cetak buku. Kenapa sih? Karena kalau kita pikirkan seperti itu, ketika perusahaan itu melakukan investasi pada mesin yang bisa setor tarik, bisa juga cetak buku, otomatis mereka bisa mengurangi load pekerjaan dari teller atau customer service officer yang ada di kantor cabang atau kantor kas. Sehingga mereka bisa mengurangi beban kerjanya, mereka juga bisa melayani konsumen jauh lebih cepat. Antrian nggak banyak, konsumen tinggal ngantri di mesin untuk setor. Kalau dulu kita setor uang tuh nggak bisa pakai mesin, otomatis kita harus ngantri di teller dan kita bisa tahu panjangnya luar biasa. Kalau sekarang transaksi setor kita tinggal ke mesin aja, mau ganti buku kita bisa ke mesin. Nah, otomatis hal itu menyebabkan apa? Pelayanan akan jauh lebih cepat. Nah, di sisi dari learning and growth aja, ketika investasi pada teknologi, otomatis proses bisnis internal akan terpengaruh, pelayanan ke konsumen akan lebih cepat. Nah, selain itu ada apa? Cost yang berkurang, otomatis cost yang berkurang melakukan efisiensi. Nah, kemudian juga dengan adanya tadi kita di dalam bisnis internal sudah lebih cepat, ya, lebih cepat, lebih mudah, banyak service yang bisa di-provide. Bahkan sekarang itu tadi apa, kita mau ngambil uang, terus kita lupa nih kartu ATM kita ketinggalan. Mesinnya sekarang kita tinggal bisa fasilitas internet dari mobile banking, kita tinggal request tarik tunai tanpa kartu. Wah, itu luar biasa banget ya, artinya sangat dimudahkan. Nah,
Kemudian kalau dengan adanya internal bisnis proses yang udah oke kayak tadi, otomatis apa? Pelanggan akan puas. Kenapa? Nggak perlu ngantri sekarang, ya kan? Kita mau setor uang, mesin ATM BCA aja, masuk pasti ke rekening BCA kita. Nah, kemudian kita mau ganti buku, gampang ke mesin aja. Otomatis apa? Kita akan menjadi customer yang loyal, bahkan kita bisa rekomendasikan kepada orang lain. Kalau sudah seperti itu, otomatis perspektif keuangan kita tinggal maintain, yaitu apa? Maksimalkan penjualan, kurangi biaya, akhirnya profit akan meningkat. Nah, itu salah satu contoh. Makanya jangan heran sekarang bahwa seluruh bisnis itu akan mengarah kepada yang namanya inovasi, ya. Apalagi dengan di situasi sekarang kita bicara pandemi COVID-19 yang melanda mewabah di dunia ini, gitu kan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi ingat, kita itu bukan berpikir sekarang sebagai pebisnis atau manajemen bagaimana kita bisa lompat dari masalah ini, dari masalah si COVID-19 ini. Bukan, tetapi kita harus berpikir selama masa periode COVID-19 ini, otomatis semua perusahaan akan yang namanya survive bisnis. Nah, ketika mereka sudah bisa survive, itu akan menjadi inovasi baru dalam bisnis. Dan hati-hati, bisnis setelah masa pandemik ini akan jauh lebih kompleks, akan jauh lebih rumit banget. Kenapa? Karena tadi setiap bisnis sudah punya strategi masing-masing. Kita ambil contoh nih ya, satu contoh aja. Kalau sekarang restoran itu udah ngadain in take away. Nah, mereka akan berpikir kritis gimana sih ngembangin inovasi biar yang namanya konsumen tetap loyal pada perusahaan, kita masih bisa survive, sistem take away kayak apa yang memuaskan konsumen. Nah, kesini nih mereka nih lagi learning and growth. Inovasi merupakan bagian dari learning and growth. Ketika mereka berpikir, akhirnya mereka bisa meng-create bisnis internal mereka seperti apa secara proses yang memuaskan konsumen. Otomatis hati-hati bagi mall. Kenapa? Mall akan lebih sulit untuk mencari tenant restoran lagi kalau restoran tersebut ternyata bisa lebih survive atau punya strategi, punya metode dari hasil inovasi mereka untuk menjual produknya. Maka mall-mall itu akan lebih sulit mencari tenant restoran karena restoran itu akan berpikir, wah gila, kalau kita sewa restoran ternyata sewa tempat di mall itu jauh lebih mahal. Otomatis itu akan menjadi problem bisnis di kemudian waktu. Sama seperti bisnis edukasi saat ini, ya kan. Kalau bisnis edukasi sekarang, setiap orang yang mau kursus, mau belajar, mau training, mereka masih mencari tempat belajar gitu ya. Ya, atau mungkin mereka akan mencari mana sih tempat bimbingan belajar, tempat training buat mereka belajar. Tetapi di saat kayak gini, hampir semua tempat training center gitu kan, tempat belajar, bahkan sekolah, universitas, bahkan pengajar-pengajar termasuk kayak saya juga gitu ya, kita mencoba terjun di dalam teknologi untuk mengajarkan kalian semua. Nah, mungkin juga dengan cara tidak berbayar, misalnya nanti satu waktu gitu ya. Itu akan menjadi tantangan tersendiri juga. Nah, bagi bisnis-bisnis yang di bidang pendidikan, di bidang training. Nah, itu tadi saya katakan bahwa sekarang itu bisnis itu lagi dicoba nih untuk mau nggak mau dipaksakan masuk tahap yang namanya pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, tentunya inovasi mereka harus semakin digiatkan, kreativitas mereka. Kenapa? Karena konsumen masih butuh dan konsumen akan makin kritis. Berarti kompetisi akan semakin jauh lebih besar lagi. Nah, itu pada aspek tadi ya, learning and growth. Nah, kalau udah kedua nih, yang internal business process. Pokoknya internal business process kuncinya adalah bagaimana perusahaan itu bisa mengunci 5 konten. Cost efisiensi mereka bisa perhatikan. Kemudian yang kedua, kualitas. Ketiga, waktu. Keempat, inovasi. Kelima, sustainability. Nah, setelah itu masuk perspektif pelanggan. Nah, perspektif pelanggan juga kalau kita mau cerita itu banyak banget ya, sangat dinamis. Ketika kita mau mempertahankan konsumen loyalitas, tentunya ada strategi tersendiri gitu ya. Strateginya gimana sih biar konsumen itu terus loyal? Nah, strateginya gimana sih biar pelanggan itu terus mau beli repeat dan bahkan dia bisa rekomendasi ke orang lain. Itu menjadi tantangan tersendiri ya, ujian tersendiri juga pada saat sekarang masa pandemik kayak gini ya, dimana PSBB. Otomatis sekarang semua bisnis pun tetap harus jalan. Mau bisnis retail harus jalan, bisnis jasa harus jalan. Kalau enggak, perusahaan enggak akan survive nih. Nah, bagaimana sekarang kita itu akan menangkap konsumen yang sama tapi dengan strategi yang berbeda? Karena itu menyebabkan pola konsumsi daripada konsumen akan berubah juga nantinya. Nah,
Kalau kita bisa lewatin masa ini, berarti bisnis ke depan makin lebih seru, makin lebih sulit banget gitu ya. Nah, itu tantangannya dalam aspek di pelanggan dan kemudian aspek keuangan. Aspek keuangan standar lah bagaimana kita mengukur pencapaian kita dari investasi kita, dari penjualan kita. Tadi saya katakan di awal bahwa balance scorecard itu merupakan strategi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Nah, di mana letak perencanaan, pengendalian, dan evaluasinya? Nah, tentunya ketika tadi kalian sudah dengar cerita saya tentang 4 perspektifnya, tentunya bisa kita buat perencanaan nih. Misalnya, berapa sih mesin yang mau kita beli baru? Nah, kedua, berapa banyak staff yang akan kita berikan training? Berapa biaya training yang harus kita pikirkan? Kemudian juga kalau kita mau mengganti sebuah layout pabrik, kita harus pikirkan nih, layout pabrik itu kapan kita mau buat, kenapa kita mau buat. Kita harus trial dulu berapa perbedaan waktu kecepatan produksi apabila kita mengganti desain layout pabrik kita. Nah, tadi juga sama ya, ketika kita ganti mesin kita harus pikirin nih berapa investasi yang harus kita siapkan untuk ganti mesin, dan ada gak produktivitas yang meningkat. Kenapa? Karena ukuran di dalam learning and growth adalah internal business process. Tapi bisa juga sih learning and growth ini langsung lompat ke keuangan. Kayak tadi, ketika kita misalnya mengganti mesin yang lama ke mesin baru, kenapa kita harus ganti? Karena biaya operasional bulanannya akan jauh lebih murah mesin baru, karena spare partnya gampang dicari, lebih murah lagi gitu kan. Nah, itu juga bisa langsung lompat. Tapi setidaknya tujuan dari learning and growth harus ke atas nih ya. Nah, jadi dikatakan perencanaan, kita harus merencanakan yang kayak tadi, berapa banyak mesin harus diganti, berapa biayanya. Kalau kita mau layout pabrik ulang, kenapa harus di layout pabrik ulang, kapan, dan tingkat produktivitas apa yang meningkat. Nah, yang kedua, kalau kita bicara perencanaan pada internal bisnis, kita bisa buat target. Nah, targetnya apa? Misalnya, ketika kita memproduksi biasanya 2 hari, dengan adanya layout pabrik yang baru, kita bisa produksi berapa banyak output yang dihasilkan, lebih banyak gak? Atau waktu produksinya bisa lebih mundur gak? Misalnya menjadi 1 hari gitu kan. Kemudian apalagi, kita bisa melihat berapa cepat kita bisa deliver produk ke konsumen ya, deliver produk dengan konsumen. Misalnya kita melakukan join dengan kerjasama ya dengan Gojek misalnya atau Grab saat ini gitu, itu bagian dari learning and growth nih. Nah, dengan adanya kerjasama seperti itu, seberapa cepat nih kita bisa mendeliver produk ke konsumen. Ingat, konsumen makin lama makin kritis gitu kan terhadap waktu. Nah, oleh karena itu kita harus mengukur, memberikan target produksi, target pengiriman barang. Nah, itu di dalam internal bisnis proses. Nah, kalau di dalam konsumen, kita bisa lihat berapa banyak sih target yang konsumen yang akan kita ambil di periode ke depan. Berapa banyak karyawan kita masih pelanggan kita masih terus bertahan atau loyal terhadap produk kita. Nah, itu merupakan bagian atau ukuran menjadi target di dalam perspektif pelanggan. Kalau perspektif keuangan, jelas kita punya target laba, berapa laba yang ingin dicapai. Nah, keempat ini harus sinergis. Nah, harus digambarkan di dalam sebuah mapping ya, mapping apa aja target kita. Nanti setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita ukur pencapaiannya dan kita bisa melakukan evaluasi. Maka tadi saya bilang, kalau kita memahami balance scorecard, itu merupakan strategi perusahaan untuk perencanaan, pengendalian, ataupun evaluasi manajemen. Sehingga harapannya apa? Harapannya bisnis kita jauh lebih bisa bertumbuh dan bertahan. Nah, dan tentunya menghadapi persaingan kompetisi yang makin ketat saat ini, otomatis strategi dalam balance scorecard harus terus dilakukan modifikasi dari periode ke periode. Bisnis kita boleh sama, pelanggan kita boleh sama, tapi ingat, kalau kita terus seperti itu, otomatis nggak akan lama bisnis kita juga akan menurun, pelanggan kita akan beralih kepada perusahaan lain atau kompetitor kita. Nah, harapan saya dengan mendengarkan video ini, otomatis kalian bisa sambil cari lagi referensi lain terkait dengan balance scorecard. Setidaknya saya mencoba memotivasi Anda untuk mengenal yang namanya balance scorecard, merupakan bagian dari strategi bisnis kalian atau bagian dari strategi yang mana perlu diperhatikan oleh manajemen, top manajemen, middle manajemen, atau lower manajemen. Banyak sekali referensi dan bagaimana cara untuk men-setting target di dalam balance scorecard, sehingga itu bisa menjadi perencanaan dan juga bisa mengontrol selama periode perjalanan kita melakukan aktivitas produksi atau penjualan kepada konsumen, dan juga bisa menjadi evaluasi manajemen. Nah, demikian topik pembahasan kita. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan yang lain. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kita untuk terus bertahan di tengah
pandemi COVID-19 ini, dan tentunya kita mempersiapkan bisnis kita, mempersiapkan knowledge dalam diri kita untuk one day leading di periode-periode mendatang setelah masalah ini usai. Karena masa-masa ke depan pasti gejolak bisnis akan lebih seru lagi, kompetisi akan semakin ketat lagi, dan bisnis bukan semakin mudah tetapi semakin menantang. Sekian dan terima kasih.